Umat Kristen berbuat baik bukan untuk masuk surga. Umat Kristen berbuat baik karena memang mencintai perbuatan baik. Jadi, kalau kamu maunya hubungan transaksional seperti pelacur, silakan berhubungan dengan dewa tetangga yang menjanjikan mudah-mudahan dapat bidadari khayalan di sorga jika kamu berperang melawan orang yang tidak seagama dengan kamu. Tetapi, kalau kamu maunya hubungan keluarga yang harmonis berdasarkan cinta, silakan berhubungan dengan Yesus Kristus. Oke, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini, Bang Mimin akan menanggapi konten tanpa ragi yang berjudul Untuk Apa Berbuat Baik Kalau Pasti Masuk Sorga. Dalam video tersebut, tanpa ragi menuduh umat Islam berbuat baik bukan karena ikhlas. Tapi umat Islam berbuat baik hanya untuk mendapatkan imbalan, yaitu sorga dan bidadari khayalan. Seperti apa pernyataan tanpa ragi? Kita saksikan setelah yang berikut ini, teman-teman. Nah, kalau kita menganalisa pertanyaan, untuk apa berbuat baik kalau pasti masuk sorga, ada sebuah alasan kenapa orang ini bertanya seperti itu. Alasannya adalah, si penanya punya pola pikir pekerjaan dan upah. Dia berpikir bahwa berbuat baik itu adalah pekerjaan dan masuk surga adalah upahnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa si penanya mempunyai mental karyawan yang tidak mau mengerjakan hal yang tidak ada hubungannya dengan upah. Mental seperti ini biasanya disebabkan karena sebenarnya orang itu tidak menyukai pekerjaannya. Dia hanya bekerja karena ingin mendapatkan upah. Jadi dalam kasus ini, kemungkinan besar orang itu sebenarnya tidak suka berbuat baik. Dia hanya berbuat baik karena ingin mendapatkan upah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mental seperti ini benar? Di satu sisi memang benar, berbuat baik itu pasti akan mendapatkan upah. Tetapi di sisi lain, sebenarnya orang itu tidak tulus dalam melakukan perbuatan baik. Pada dasarnya, dia tidak mau berbuat baik. Dia hanya berbuat baik untuk mendapatkan upah. Melihat pertanyaannya saja, sudah bisa dipastikan, itu bukan pertanyaan dari umat Islam. Dan pastinya pertanyaan tersebut berasal dari umat Kristen sendiri. Karena mereka merasa dijamin masuk sorga, kemudian mereka mengatakan, untuk apa berbuat baik kalau dijamin masuk sorga? Sehingga mereka bebas melakukan apapun, meskipun bertentangan dengan moral dan etika. Contohnya seperti si pemilik channel tanpa ragi ini, karena pemilik channel tanpa ragi ini merasa dirinya sudah dijamin masuk sorga. Mereka bebas melakukan apapun, seperti menghujat dan memfitnah umat Islam. Padahal sangat jelas, perbuatannya sangat bertentangan dengan etika, moral, dan agama. Dalam agama Islam, Allah memberikan jaminan masuk ke dalam sorga apabila manusia menjaga hubungan dengan Allah, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta menjaga hubungan antar sesama manusia, yaitu berbuat baik dan menjaga silaturahmi terhadap sesama manusia. Jadi dalam ajaran Islam, jika hanya dengan berbuat baik saja, itu tidak cukup untuk masuk ke dalam surga. Karena persyaratan utama untuk masuk surga adalah melaksanakan perintahnya, yaitu mendirikan sholat, berpuasa, dan membayar zakat. Setelah itu baru kemudian diperiksa amal baik atau perbuatannya. Jadi tidak mungkin umat Islam akan bertanya, untuk apa berbuat baik kalau dijamin masuk sorga? Kalau menurut tanpa ragi, orang berbuat baik hanya untuk mendapatkan upah yaitu sorga, maka orang ateis sudah dipastikan tidak akan berbuat baik. Karena orang ateis tidak mengenal Tuhan, jadi sangat mustahil mereka percaya sorga dan neraka. Berbuat baik tanpa keyakinan akan surga menunjukkan bahwa motivasi moral dan etika tidak selalu terkait dengan kepercayaan agama, tetapi bisa berasal dari berbagai sumber lain, seperti rasionalitas, empati, dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kenapa saya mengambil contoh seperti ini? Karena ketika kita menerima Yesus Kristus, hubungan kita bukan cuma sekedar hubungan Tuhan dan hamba. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa hubungan Yesus dan jemaatnya seperti hubungan antara suami dan istri. Hubungan yang berdasarkan cinta. Dan Yesus yang sudah terlebih dahulu mencintai tanpa minta imbalan. Selain itu,
Alkitab juga mengatakan dengan jelas bahwa hubungan kita dengan Sang Dewata itu adalah hubungan bapa dengan anak. Kita memanggil dia bapa di dalam doa kita. Jadi, pertanyaan untuk apa berbuat baik jika pasti masuk surga itu hanya relevan bagi umat agama lain yang hubungannya hanya sebatas transaksional antara Tuhan dan hamba. Tidak relevan bagi umat Kristen yang hubungannya adalah keluarga. Umat Kristen berbuat baik bukan untuk masuk surga. Umat Kristen berbuat baik karena memang mencintai perbuatan baik. Jadi, kalau kamu maunya hubungan transaksional seperti pelacur, silakan berhubungan dengan dewa tetangga yang menjanjikan mudah-mudahan dapat bidadari khayalan di sorga jika kamu berperang melawan orang yang tidak seagama dengan kamu. Tetapi, kalau kamu maunya hubungan keluarga yang harmonis berdasarkan cinta, silakan berhubungan dengan Yesus Kristus. Oke, sekian video kali ini. Seperti yang Mimin yang paparkan tadi, pemilik channel Tanpa Ragi ini merasa dirinya sudah dijamin masuk sorga, sehingga Tanpa Ragi merasa bebas melakukan apapun, seperti menghujat dan memfitnah umat Islam, padahal sangat jelas perbuatannya sangat bertentangan dengan etika, moral, dan agama. Jika Tanpa Ragi mengatakan umat Islam melakukan perbuatan baik hanya untuk mengharapkan imbalan sorga dan bidadari, lantas bagaimana dengan umat Kristiani? Yesus menjanjikan orang yang ikut dengannya akan digantikan 100 kali lipat di sorga. Jika Anda meninggalkan satu orang istri, kemudian mengikuti Yesus, maka akan digantikan 100 kali lipat di sorga. Silahkan buka Matius 19 ayat 29. Pada ayat ini disebutkan, dan setiap orang yang meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak-anak, atau tanah, demi namaku, akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Jadi konteks ayat ini adalah Yesus menjanjikan imbalan 100 kali lipat kepada orang yang mengikuti Yesus. Jadi pertanyaannya, ketika pada waktu itu pengikut Yesus belum banyak, lalu kemudian Yesus menjanjikan imbalan 100 kali lipat, kemudian ada banyak orang yang bersedia meninggalkan istrinya, dan kemudian mengikuti Yesus, apakah orang tersebut mengikuti Yesus karena mengharapkan imbalan, atau bagaimana? Silahkan Tanpa Ragi dan teman-teman Kristiani yang jawab sendiri. Silahkan teman-teman perhatikan ayatnya. Ayat ini adalah terjemahan versi King James Version. Sedangkan dalam versi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kata istri sengaja dihapus. Sedangkan pada teks asli dan versi terjemahan luar negeri, kita bisa lihat ada tertulis kata istri. Berikut terjemahan versi Lembaga Alkitab Indonesia. Bunyi ayatnya, dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, anak-anak, atau ladangnya karena namaku akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Bisa kita lihat teman-teman, kata istri dihapus dan sengaja dihilangkan dari ayat Alkitab. Pertanyaannya, mengapa kata istri dihilangkan dari terjemahannya? Silahkan Tanpa Ragi dan teman-teman Kristiani yang jawab sendiri. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share atau bagikan video ini kepada teman-teman muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.